Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 3 April 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Polres Mandailing Natal gelar apel pasukan operasi Ketupat Toba tahun 2024 selama 14 hari. Sebanyak 240 personil Polres Mandailing Natal dilibatkan dalam pengamanan di posko pengamanan dan pelayanan. Apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba tahun 2024 Lebaran Idul Fitri diawali dengan pengecekan kesiapan personil dan kendaraan yang dilibatkan di 5 titik posko pengamanan dan pelayanan. Apel pasukan ini dipimpin langsung Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sufandi Paloh, dihadiri Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami Nasution dan sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah lainnya. Sebanyak 240 personil yang dilibatkan secara langsung dalam pengamanan arus mudik Lebaran Idul Fitri di 5 posko terdiri dari 2 posko pelayanan dan 3 posko pengamanan. Operasi Ketupat Toba tahun 2024 mudik dan balik Lebaran ini dimulai sejak tanggal 4 sampai 16 April 2024 mendatang. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sufandi Paloh mengatakan jalur mudik jalan lintas Sumatera di wilayah hukum Polres Mandailing Natal sering terjadi kemacetan di sejumlah pasar tumpah, mulai dari perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat hingga perbatasan Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengantisipasi kemacetan dan kelancaran arus mudik di pasar tumpah di 9 titik ini, personil akan dioptimalkan melakukan pengawasan dan penertiban arus lalu lintas. Menempatkan selain personil juga anggota yang kita kuatkan di sana untuk bisa mengurai kemacetan. Jadi kita tim pengurai kemacetan nanti dibentuk tersendiri untuk beroperasi ataupun bertugas mobile. Jadi tidak hanya menunggu di depan pos tapi juga mobile, karena pengamatan terkait kemacetan kita juga terpantau dari aplikasi yang dimonitoring oleh pihak Polda. Jadi apabila ada titik kemacetan ya dengan isyarat merah, kita langsung meluncur ke sana untuk mengantisipasi dan mengurai kemacetan. Usai melakukan apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba, rombongan langsung melakukan pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja hasil tangkapan selama bulan Maret 2024 di lapangan Tantia Sudi Rajati. Kepolisian Resort Kota Padang Sidempuan bersama Forkopimda melaksanakan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat 2024 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah di wilayah hukum Polres Kota Padang Sidempuan. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personil gabungan operasi Ketupat tahun 2024 untuk melakukan pengamanan. Berdasarkan survei indikator kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2023 mencapai 89% atau meningkat 15,7% dibanding tahun 2022. Hal ini merupakan wujud apresiasi masyarakat yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengamanan arus mudik dan arus balik tahun 2024. PJ Wali Kota Padang Sidempuan melakukan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan dari satuan gabungan. Kapolres Padang Sidempuan AKBP Dudung Setiawan mengatakan, apel gelar pasukan merupakan wujud nyata sinergitas Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Operasi Ketupat tahun 2024 ini diselenggarakan mulai tanggal 4 sampai 16 April 2024. Operasi Ketupat Toba 2024 ini kita sampaikan apabila pada Sidempuan kita sudah bekerjasama dengan lintas sektoral khususnya dari Pemkot dan instansi terkait dalam hal TNI maupun dinas yang lainnya. Kita tercipta dari 5 pos yan dan pos pam yang ada di jajaran wilayah Padang Sidempuan.
PJ Wali Kota Padang Sidempuan mengatakan akan memberikan fasilitas berupa transportasi gratis dari pemerintah apabila masyarakat Kota Padang Sidempuan membutuhkannya. Dihimbau agar masyarakat melakukan pengecekan kendaraannya sebelum melakukan perjalanan mudik dan menjaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengguna atau seluruh masyarakat yang melakukan mudik, pasca mudik kita berharap akan memperhatikan salah satu kesehatannya dan akan memperhatikan kondisi si pemudik tertentu. Bila tadi kalaulah menggunakan kendaraan pastikan itu sehat dan juga kalau tadi Pak Kapol sampaikan bahwa semua sumber-sumber itu akan kita cek secara berkala terkait kesehatan fisiknya. Sementara itu, pemirsa apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba 2024 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah untuk wilayah Kabupaten Toba digelar di lapangan Mapolres Toba pagi tadi. Kegiatan apel diawali dengan penyematan pita tanda dimulainya operasi Ketupat 2024 kepada 5 perwakilan dari TNI, Satlantas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan BPBD Kabupaten Toba. Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya membacakan amanat Kapolri menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas TNI Polri dengan stakeholder dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. TNI Polri bersama stakeholder terkait melaksanakan operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2024 yang melibatkan 155.165 personil selama 13 hari dari tanggal 4 hingga 16 April 2024. Banyak hal ada yang melaporkan ke pimpinan saya. Jadi yang pertama, kami mengimbau kepada masyarakat karena nanti kami akan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Misalnya kita memberikan batas tali di tengah jalan dalam artian ini untuk memberikan kelancaran supaya tidak banyak terjadi kendaraan yang putar balik ataupun melintasi jalan di sembarang titik yang bisa menimbulkan kemacetan. Ini kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Toba ataupun yang melintas di Kabupaten Toba, mohon untuk tidak berhenti di pinggir jalan dan juga mematuhi pengaturan dan juga rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh petugas. Tidak tahu. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjualan tiket mudik jurusan Medan Aceh masih sepi. Harga tiket bus antar kota antara provinsi ini naik 30% pada 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Beginilah suasana pool bus angkutan mudik Lebaran 2024 jurusan Medan Aceh yang terlihat sepi menjelang sepekan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Jalan Gagak Kita, Medan kemarin. Pool bus angkutan Lebaran 2024 melayani jurusan Medan Aceh dan Medan Padang. Untuk melayani masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman berjumpa sanak saudara, pool bus antar kota antar provinsi ini menyediakan armada mudik Lebaran 2024 sebanyak 30 armada. Harga tiket mudik Lebaran jurusan Medan Aceh dijual dengan harga bervariatif sesuai jenis bus. Harga normal jurusan Medan Aceh dijual dengan harga Rp220.000 hingga Rp280.000. Untuk jurusan Medan Padang, harga tiket dijual Rp260.000. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, lonjakan penumpang mudik Lebaran 2024 belum terjadi pada sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tiket mudik Lebaran 2024 baru terjual berkisar 100 tiket saja. Petugas kasir bus antar kota antar provinsi Dewi mengatakan harga tiket akan naik 30% pada 3 April hari ini. Tahun lalu, tahun terasa sepi. Biasanya kalau tahun yang lalu hari-hari ini sudah banyak penumpang yang mengambil tiket. Medan Aceh kita menaikkan untuk Puslah 25 sampai 30% untuk ke Aceh. Kalau ke Padang kita naikkan 35%. Dihimbau kepada masyarakat yang akan mudik Lebaran 2024 untuk membeli tiket di loket resmi lebih awal agar tidak terjadi desakan dan antrian serta kehabisan tiket. Periksalah kondisi rumah dan titiplah kepada tetangga saat akan meninggalkannya pada mudik Lebaran 2024.
Pemirsa, Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat menghimbau kepada seluruh petugas yang terlibat dalam pengamanan Idul Fitri tahun 2024 untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Taufik Hidayat saat memimpin apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba tahun 2024 yang dilaksanakan di lapangan Mapolres Batubara pagi tadi. Apel gelar pasukan diikuti personil gabungan dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan BPBD Pemkab Batubara. Apel diawali dengan pengecekan pasukan oleh Kapolres Batubara, dilanjutkan dengan penyematan pita tanda operasi kepada 4 orang perwakilan peserta apel. Dalam arahannya, Kapolres Batubara Taufik Hidayat mengatakan peningkatan jumlah pemudik pada Idul Fitri tahun ini diperkirakan mencapai 56%. Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh personil yang bertugas di pos pengamanan maupun pos pelayanan pada operasi Ketupat Toba agar mempersiapkan diri supaya dapat memberi kenyamanan kepada para pemudik. Dalam operasi Ketupat Toba tahun 2024, Polres Batubara telah menyiapkan 4 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan di sepanjang jalan lintas Sumatera Batubara yang akan beroperasi mulai tanggal 4 hingga 16 April 2024. Menghadapi Lebaran maupun cuti bersama tahun 2024, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan energi tabung gas LPG di tengah masyarakat mencukupi dan pelayanan pendistribusian mulai tingkat agen hingga pangkalan tetap beroperasi. Kebutuhan energi tabung gas LPG saat libur Lebaran dan cuti bersama tahun 2024 merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang dipastikan tidak terjadi kelangkaan. Guna mengantisipasi kelangkaan tersebut, Tim Manajemen MOR 1 Sumbagut dan Komisaris PT Pertamina Patraniaga meninjau langsung ke stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG SPBE Medan Marelan kemarin siang. Menghadapi libur Lebaran, aktivitas operasional pendistribusian gas LPG tetap beroperasi dengan memprioritaskan keselamatan kerja. Untuk kenaikan konsumsi tabung gas LPG di musim libur Lebaran diprediksi 4% secara nasional dibandingkan dengan angka reguler atau rata-rata normal. Sementara untuk Sumatera bagian utara juga turut mengalami kenaikan dengan prediksi sekitar 8%. Kami memastikan berdasarkan kondisi pemantauan di lapangan pada hari ini, memastikan bahwa kondisi LPG sangat cukup memadai untuk mengantisipasi perayaan Lebaran, termasuk juga nanti libur cuti bersama. Kenaikan yang kita perkirakan secara nasional untuk LPG pada saat nanti Lebaran, prediksinya kurang lebih naik 4% dibandingkan dengan angka reguler atau rata-rata normal, itu khusus untuk nasional. Kalau untuk Sumatera bagian utara ini kurang lebih sekitar 8%. Boleh maju sedikit, Pak. Upaya kebutuhan ketersediaan energi BBM dan LPG dilakukan PT Pertamina untuk masyarakat diharapkan dapat terpenuhi dengan baik di saat libur Lebaran tahun 2024. Libur Lebaran dan cuti bersama tahun 2024. Pemirsa, ketuk pintu Ramadan 1445 Hijriah bersinergi Dompet Duafa Waspada dengan Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pembagian sembako dan santunan kepada panti asuhan Yayasan Baitul Ummah wal Amal di Jalan Platina 7 Titi Papan Medan. Dalam semangat keberkahan Ramadan tahun ini, Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara bersama Dompet Duafa Waspada turut serta menyebarkan kebahagiaan dan kasih sayang kepada sesama dengan melakukan kunjungan ke panti asuhan Yayasan Baitul Ummah wal Amal di Jalan Platina 7 Titi Papan Medan siang tadi.
Ketua Dharma Wanita Persatuan TPRI Sumatera Utara, Nyonya Devi Tahrijal mengatakan bahwa kunjungan ini tidak hanya menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan antar anggota, tetapi juga untuk memberikan dukungan moral dan materi kepada anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Ramadan adalah bulan penuh berkah dan kemurahan hati. Pihaknya ingin berbagi keberkahan ini dengan anak-anak di panti asuhan. Di sini semoga kunjungan ini dapat membawa keceriaan dan kehangatan di hati mereka. Kami dari Dharma Wanita TVRI Sumatera Utara hari ini berkunjung ke rumah yatim merupakan yayasan Baitul Amal yang berada di Jalan Platina. Dan hari ini pula kami bertemu langsung dengan para yatim yang kami cintain, dan puji syukur kehadirat Allah SWT semua dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berbagi untuk anak-anak yang kita cintai. Dengan adanya kerjasama di tahun ini, kiranya dapat berlanjut di tahun yang akan datang dengan kegiatan yang mungkin lebih baik dan lebih bagus dari yang pernah kita adakan di tahun ini. Melaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyebarkan kebahagiaan dan kasih sayang kepada anak-anak di panti asuhan, serta untuk membuat anak-anak merasa dihargai dan dicintai. Selain memberikan kebahagiaan, kunjungan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan materi kepada anak-anak di panti asuhan, melalui santunan dan bantuan kebutuhan sehari-hari, serta menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan. Dengan semangat kebersamaan dan sinergitas antara Dharma Wanita TVRI Sumut dan Dompet Duafa Waspada, diharapkan bahwa kegiatan seperti ini akan terus berlanjut dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam memperkuat kebersamaan dan solidaritas di tengah-tengah masyarakat. Harapannya ke depan kita pastinya akan terus menjalin kerjasama dengan Dharma Wanita TVRI dan juga TVRI, karena dengan begitu kebaikan-kebaikan bagi ini bisa kita teruskan dan sebarluaskan. Kami mengucapkan terima kasih kepada donatur Dompet Duafa Waspada atas donasi yang sudah diberikannya, baik dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakafnya. Pimpinan Panti Asuhan Baitul Ummah Wal Amal Amaluddin menyambut hangat kedatangan DPW TVRI Sumut dan Dompet Duafa Waspada. Mewakili seluruh warga panti mengucapkan pihaknya berterima kasih atas kunjungan tersebut dan berharap bahwa silaturahmi dapat terjalin dengan baik untuk seterusnya. Dan kiranya acara ini dapat berlangsung ke depannya atas program TPRI Sumatera Utara dan Dompet Duafa Waspada. Kiranya kami dari Panti Asuhan banyak mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan sampai kepada anak-anak kami ini menjadi barokah pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulan suci Ramadan. Semoga nilai-nilai kebaikan ini dilipat gandakan Allah menjadi 70 kali lipat. Ratusan kaum ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara mengikuti pengajian Ramadan ketiga. Pengajian diawali dengan sholat tasbih. Pengajian Ramadan 3 dan sholat tasbih menutup kegiatan Ibu Dharma Wanita di kantor Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Teku Cidiktiro, Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Nyonya Dian Arif Estri Nugroho mengangkat tema Ramadan Bulan Penggugur Dosa. Harapannya di penghujung bulan suci Ramadan ini, Ibu Dharma Wanita mendapat keberkahan dalam menjalani ibadah puasa. Selain menambah ilmu agama, kegiatan pengajian di bulan Ramadan ini sebagai ajang silaturahmi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan sebelumnya Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara menggelar pengajian Ramadan 1 dengan tema Ramadan Syahrul Quran dan pengajian Ramadan 2 dengan tema Kiat Menggapai Keberkahan dan Keampunan di bulan Ramadan. Ustadz Haji Hasbi Al-Mawardi Lubis dalam tausiahnya menyampaikan ibadah yang dijalankan pada bulan Ramadan seperti puasa, sholat, serta membayar zakat sebagai ibadah penghapus dosa. Ramadan berakar dari kata Romado, artinya menghancurkan, membinasakan, menghabisi. Maka diharapkan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan, baik sholat, puasa, zakat, sedekah, dapat menggugurkan dan menghabisi dosa-dosa pelakunya di masa lalu.
Maka diharapkan dengan habisnya dosa-dosa kita, maka berakhirnya Ramadan ini sesuai dengan target Roja Akayam bin Waladadu, melahirkan seorang manusia seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Mudah-mudahan itu tergapai dengan berkah Ramadan ini. Pemirsa, menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri, sejumlah toko pakaian murah serba 35.000 ramai dikunjungi pembeli dari dalam maupun luar kota di Sibuhuan, Padang Lawas. Warga membeli berbagai jenis pakaian untuk kebutuhan Idul Fitri. Sulitnya perekonomian saat ini membuat masyarakat dari kalangan menengah ke bawah menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini mulai ramai belanja pakaian untuk keperluan Lebaran. Toko pakaian murah serba 35.000 ini menjadi pilihan utama sejumlah warga di kota Sibuhuan, Padang Lawas untuk berbelanja pakaian Lebaran. Di sejumlah toko serba 35, warga ramai berbelanja pakaian. Ini merupakan salah satu alternatif warga untuk membutuhi perlengkapan Lebaran Hari Raya. Warga lebih memilih berbelanja di toko murah daripada di pasar modern dan tradisional. Menurut warga, selain harga pakaian yang murah, kualitas pakaian juga tidak kalah dengan pakaian yang dijual di toko lain yang ada di pusat perbelanjaan. Murah, terus pilihannya banyak juga, Pak. Selain baju anak-anak, untuk mamanya juga bisa kita belikan sekalian kan. Kabarnya memang di sini banyak pilihan kan gitu. Ini sama keluarga, Bang? Iya, itu anak-anak kita milih juga. Menurut pemilik toko, saat ini omset penjualan mengalami kenaikan hingga 30% dibandingkan hari-hari biasa. Ramainya pembeli tentunya ini merupakan berkah bagi para pedagang. Alhamdulillah, dari hari biasanya ada kenaikan 20-30%. Kisaran angka 20 juta. Menekan melonjaknya harga sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024, Badan Pangan Nasional gelar operasi pangan murah. Gerakan pangan murah digelar di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Laburah. Operasi gerakan pangan murah ini bertujuan menekan kenaikan dan lonjakan harga untuk mempermudah warga memenuhi kebutuhan pangan di bulan puasa Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Adapun pangan yang dijual tersebut antara lain berupa beras sebanyak 7 ton dengan harga Rp53 per karung dengan isi kemasan 5 kg. Gula pasir sebanyak 500 kg dengan harga Rp15.000 per 1 kilogramnya. Minyak makan sebanyak 780 liter dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam sebanyak 250 papan dengan harga Rp50.000 per 1 papan. Salah seorang pengunjung Mita mengatakan dengan adanya gerakan pangan ini membuat warga terutama ibu rumah tangga sangatlah terbantu untuk mendapatkan sejumlah bahan pokok. Bantulah masyarakat yang kayak kami inilah yang anak-anak dibilang sekali. Iya. Jadi harganya gimana Bu dengan pangan murah ini dengan harga pasar? Sebenarnya kalau berasnya yang lumayan murah. Berasnya ya. Itu ya sedikit-sedikit aja sih harganya, nggak terlalu murah sekali. Gula sama minyak. Cuman harganya di bawah pasar kan? Iya, di bawah. Kadis Ketapang Labura Herman Siagian menjelaskan bahwa terlaksananya pangan murah ini karena kerjasama antara dinas pihak terkait seperti Bulog Cabang Rantau Prapat, pedagang grosir, serta distributor sehingga harga yang ditawarkan pada warga di bawah harga pasar. Bisa bermanfaat terkhusus menjelang hari Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama, kita rayakan bersama. Mudah-mudahan dengan kegiatan pangan murah yang kita laksanakan bisa membantu masyarakat di sekitar. Tentu dengan gerakan pangan murah itu kita harapkan bisa menstabilkan harga pangan di pasar. Sementara itu warga berharap agar pangan murah tersebut dapat digelar sesering mungkin agar perekonomian warga dapat terbantu. Pemirsa, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib.
Zakat fitrah maupun zakat mal telah didukung oleh berbagai aspek untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang telah menerima berbagai zakat sekaligus telah menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan maupun untuk memberdayakan masyarakat. Penjabat Gubernur Sumatera Utara menyalurkan zakat Basnas Sumut kepada masyarakat seperti penerima zakat mu'alaf, penerima zakat dari masyarakat disabilitas dan masyarakat kurang mampu, serta pengurus masjid dan musola yang pendanaannya diperuntukkan merenovasi dan membangun masjid. Gubernur Sumatera Utara berharap zakat yang diterima hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Khusus kepada penerima pendayagunaan, diharapkan ke depan dapat menjadi penyalur zakat, bukan lagi penerima. Di Sumatera Utara dari waktu ke waktu semakin bagus mengenai yang dilaporkan oleh Ketua Basnas tadi. Harapan kita tadi saya sampaikan pertama kita ajak himbauan, ajakan, dan nanti adalah merupakan kesadaran dan kebutuhan kita sebagai umat beragama. Saya kira di samping itu adalah hubungan kita dengan Allah dan Abu Minas juga tidak kalah. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Pak Prof. Atas, Ketua Basnas yang telah menyalurkan zakat ini kepada yang berhak menerima sesuai dengan tataran yang ada. Nasional Provinsi Sumatera Utara Profesor Haji Muhammad Hatta mengaku pada triwulan pertama Basnas Sumut sudah menerima zakat dari umat muslim sebanyak 9 miliar rupiah. Penyalurannya akan terus dilakukan untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari bagi warga yang kurang mampu sekaligus pendayagunaan. Dikatakan zakat juga telah disalurkan untuk membantu warga Palestina. Pada triwulan 1 ini kami sudah mengumpulkan lebih kurang 9 miliar dan 4 miliar pada saat ini kita salurkan. Dan ini salurannya kepada ada 2 komponen. Pertama yang sifatnya sebagai konsumsi dan kemudian yang kedua pendayagunaan zakat infak sedekah. Keduanya berimbang. Yang kita harapkan kalau hari ini dia mustahik, maka pada suatu ketika dia akan menjadi muzaki. Hari ini menerima dan yang akan datang insya Allah mereka menjadi orang yang berzakat. Setiap bulan Ramadan, seluruh umat muslim diwajibkan untuk menyalurkan zakatnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu sesama, sekaligus digunakan untuk membuat berbagai pelatihan sehingga kelak penerima zakat bisa menjadi penyalur zakat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, setelah sebelumnya menetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi terhadap ex-bendahara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Adam Malik Medan, kali ini penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Medan kembali menangkap dan menetapkan tersangka Mangapul Bakara yang merupakan ex-direktur keuangan Rumah Sakit Adam Malik Medan. Ex-Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Mangapul Bakara ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 8 miliar rupiah pada tahun anggaran 2018 yang lalu. Sebelumnya, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Medan telah menangkap dan menetapkan tersangka Bendahara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan berinisial AD. Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Mutakin Harahap mengatakan bahwa AD melakukan perbuatan pemungutan pajak PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 tahun anggaran 2018, namun tidak menyetorkannya kepada negara. Perbuatan tersangka AD ini ternyata diketahui dan atas perintah Mangapul Bakara yang saat itu menjabat sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Persekongkolan keduanya terbongkar setelah keluarnya audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan adanya kerugian negara. Menetapkan satu lagi tersangka atas nama Bakara, Mangapul Bakara ya. Dia pada posisi tahun 2018 itu selaku bendahara Direktur Keuangan, atasan langsung dari AD. Jadi berdasarkan pemeriksaan pengembangan yang dilakukan oleh penyidik, ada ditemukan
bukti permulaan yang cukup, bulan bukti sudah ditemukan sehingga penyidik menyimpulkan terhadap tersangka kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Perbuatan tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kini Mangapul Bakar ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Medan. Penyidik Kejari Medan akan terus melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi ini dan tak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru lainnya. Satu unit rumah semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Abdul Rahman Hakim, Kecamatan Medan Area ludes terbakar. Saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan kosong sehingga tak menimbulkan adanya korban jiwa. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Video amatir ini merekam detik-detik api menghanguskan rumah semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Abdul Rahman Hakim, Kota Medan. Banyaknya material yang mudah terbakar serta rapatnya rumah yang berada di lokasi membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi rumah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan menurunkan sebanyak 6 unit mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Sempitnya lokasi dan ramainya warga yang berkerumun membuat petugas pemadam kebakaran sedikit kesulitan dalam proses pemadaman kali ini. Salah seorang warga Atin mengatakan dirinya beserta warga lainnya seketika panik saat mendengar adanya letusan kecil dan disertai api yang marak juga asap yang membumbung tinggi. Gimana nih, tidak ketolong lagi. Ternyata saya membantu lah cari jalan pertama. Saya dari rumah masih minta tolong sama orang lah, masih pintu baru datang ke pemadaman. Besar gede, hampir masuk orang gitu. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik dan pada saat kejadian pemilik rumah tidak di lokasi dan rumah dalam keadaan terkunci. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran juga menghanguskan 7 unit bangunan kios semi permanen di Kota Padang Sidimpuan. Kebakaran ini diduga akibat korsleting arus pendek listrik dari salah satu kios milik warga. Beginilah rekaman video amatir milik warga kebakaran hebat yang melanda puluhan kios di Jalan Raja Inal Siregar, Kota Padang Sidimpuan. Api yang terus membesar membuat 7 unit kios ludes terbakar. Insiden kebakaran ini diduga akibat korsleting arus pendek listrik dari salah satu kios milik warga. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan tiupan angin membuat api dengan cepat menyambar ke kios lainnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Padang Sidimpuan yang tiba di lokasi dibantu dengan warga sempat berjibaku untuk memadamkan api dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Nah, tadi informasi yang kita peroleh tadi itu berasal dari salah satu kios itu yang disebabkan oleh arus atau korsleting. Jadi kita menurunkan kurang lebih 7 unit kendaraan dan personil sekitar 30 orang. Korban jiwa, kalau korban jiwa saat ini alhamdulillah tidak ada. Sedangkan korban harta benda tadi berdasarkan juga yang pemilik kios mungkin ada beberapa uang atau barang lainnya. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu di kawasan Jalan Lampu 2, Kota Medan kembali memakan korban. Kali ini 1 unit mobil mini tertabrak kereta api pengangkut minyak dari Medan tujuan Belawan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kondisi mobil korban ringsek parah. Warga kawasan Jalan Lampu 2, Kota Medan dikejutkan dengan suara benturan yang cukup keras di perlintasan kereta api tanpa palang yang menghubungkan Jalan Lampu 2 dan Jalan Al-Falah, Medan Timur. Sebuah mobil mini terhempas dan menghantam rumah warga setelah tertabrak kereta api pengangkut minyak dari Medan tujuan Belawan. Menurut warga saat itu perlintasan kereta api tersebut tanpa penjagaan warga sekitar. Pengemudi mobil yang datang dari arah Jalan Kolonel Yosudarso menuju Jalan Al-Falah tersebut pun gagal mendahului kereta api yang melintas hingga bagian belakang mobil tertabrak dan menghantam rumah warga yang berada tepat di pinggiran rel. Pemilik rumah Susilawati mengatakan saat kejadian dirinya dikagetkan dengan suara benturan keras yang menghantam teras rumahnya. Tadi kan saya tidur di
deh menereng. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. Korban yang mengalami benturan di kepala pun segera dilarikan warga ke rumah sakit guna menjalani perawatan. Petugas kepolisian lalu lintas dan kereta api yang tiba di lokasi pun langsung melakukan upaya evakuasi. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi yang ditemukan di tepi sungai Aikanopan pada Senin sore. Pelaku tidak lain merupakan ibu kandung korban, tidak berkutik saat diamankan petugas kepolisian di kediamannya. Personil unit Reskrim Polsek Waluhulu Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi yang sempat menggegerkan warga. Pelaku berinisial TU, 23 tahun, warga Tanah Rendah, Aikanopan. Sebelumnya warga digegerkan dengan adanya jasad bayi laki-laki di tepi sungai Aikanopan, tepatnya di bawah jembatan lintasan kereta api. Polisi yang mengetahui kasus tersebut langsung mengevakuasi jasad bayi dari tepi sungai ke RSUD Aikanopan dan melakukan penyelidikan. Pelaku pembuangan bayi TU menjelaskan sekitar jam 4.30 WIB dini hari dirinya melahirkan bayi malang tersebut seorang diri tepatnya di belakang rumah milik orang tuanya. Karena selama hamil dirahasiakannya kepada orang lain. Merasa panik dan malu pasca melahirkan bayi di luar nikah, dengan spontan dirinya membuang bayi di bawah jembatan perlintasan kereta api yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Ada sih kawan nanya, saya jawab, karena sama ini saya pendam sendiri, saya tutupin sendiri karena keluarga pun nggak ada yang tahu. Jadi waktu apa di lahiran nggak ada nangis bayi itu? Nggak ada, cuma diam aja. diam. Langsung ke bawah. Tapi gerak. Iya, tapi langsung jalan. Kasus pembuangan bayi ini masih dalam pendalaman penyelidikan pihak kepolisian dan kemungkinan masih ada tersangka lainnya. Petugas kepolisian dari Polres Binjai menggerebek diskotik Blue Star dan mengamankan 74 orang pengunjung yang berada di diskotik tersebut. Razia diskotik Blue Star ini dipimpin langsung oleh Kapolres Binjai, AKBP Rio Alexander, yang melibatkan puluhan personil Polres Binjai dibantu personil TNI. Razia yang dilaksanakan pada Selasa dini hari mengamankan 74 orang pengunjung diskotik, terdiri dari 47 orang pria dan 27 wanita. Dari pemeriksaan urin terdapat 34 orang, diantaranya positif menggunakan narkoba. Selain itu polisi juga menyita barang bukti berupa 8 mobil, 8 sepeda motor, 1 senpi rakitan jenis Makarov beserta amunisinya, koin mesin jackpot, pil ekstasi, dan sejumlah uang tunai. Seluruh pengunjung diskotik dan barang bukti dibawa ke Mapolres Binjai, sedangkan pengunjung yang positif menggunakan narkoba menjalani pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Binjai. Kapolres Binjai AKBP Rio Alexander menegaskan bahwa razia rutin yang digelar merupakan komitmen dan arahan Kapolda Sumut untuk menjaga situasi Kaptipmas tetap kondusif, mengingat saat ini momen bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa, Polres Mandailing Natal memusnahkan barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja yang telah inkrah ketetapan hukum dari pengadilan. Barang bukti ganja kering yang dimusnahkan ini hasil tangkapan 3 kasus dari 4 tersangka sebanyak 139 kg. Polres Mandailing Natal bersama sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah ikut memusnahkan barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja kering dengan cara dibakar di halaman Polres Mandailing Natal. Barang bukti yang dimusnahkan ini sebanyak 3 laporan polisi dan 4 tersangka dengan barang bukti sebanyak 139 kg ganja. Ketiga kasus narkoba ini hasil tangkapan selama bulan Maret 2024. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sufandi Paloh menerangkan bahwa keempat tersangka yang berperan sebagai bandar, kurir, serta pemakai ini jaringan antar provinsi Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. 3 kasus besar, yaitu ada 4 tersangka dengan barang bukti 10 bal yang diduga narkotika golongan 1 jenis ganja. Kemudian totalnya 140.400 gram ganja jaringan ini yang kita peroleh tangkapan terakhir itu dari jaringan Sumatera Barat.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 4 April 2024 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali dengan saya Utami Alharia, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Kamis 4 April 2024. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Batubara, Asahan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, yang mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Medan, Deli Serdang, Pakpak Barat, Humbahas, Taput, Tapteng, Tapsel, Madinah, Asahan, Simalungun, Nias Selatan, Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di Karo, Dairi, Langkat, Deli Serdang, Pakpak Barat, Humbahas, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 2 April 2024 tidak terpantau. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang terjadi di lereng barat, lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, jamu Putri Palas yang diproduksi kaum perempuan di Desa Ujung Batu 3, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, kian hari semakin diminati masyarakat karena rasa dan khasiatnya yang berkualitas. Disebut dengan nama jamu Putri Palas karena diproduksi oleh kelompok perempuan di kawasan perkebunan Desa Ujung Batu 3, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Memanfaatkan rempah-rempah yang tumbuh di kawasan ini, jamu yang diproduksi semakin dicintai masyarakat. Jamu yang diolah pada umumnya dibuat dalam bentuk serbuk sehingga daya tahannya semakin lama. Sri Wahyuni sebagai penggerak kaum perempuan jamu Putri Palas mengaku memulai produksi jamu sejak 2015 yang lalu. Meski dalam perjalanannya menemui sejumlah kendala, namun dijadikan sebagai motivasi untuk lebih baik lagi. Saat ini jamu Putri Palas telah menjangkau pasar di luar Kabupaten Padang Lawas. Jamu Putri Palas juga dipasarkan secara online untuk memudahkan masyarakat sekaligus menjangkau target pasar yang lebih luas lagi. Melalui pemberdayaan perempuan lewat produksi jamu serbuk Putri Palas diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan di Kabupaten Padang Lawas. Dan saya mengajak masyarakat yang ada di sini untuk mengolah kearifan lokal yang ada di sekitar rumah kami. Kalau reaksi dari masyarakat sendiri itu bagus karena bisa untuk menjaga stamina tubuh di kala musim hujan atau badan sedang capek. Ada dari beberapa kecamatan-kecamatan lain dan juga dari kota Sibuhuan. Tokoh masyarakat Desa Ujung Batu 3 memberikan dukungan penuh kepada kaum perempuan yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai peluang usaha bagi masyarakat. Sujito mengaku akan membantu dalam pemasaran produknya baik lewat pameran dan juga online. Yang kita lakukan adalah gimana membantu mereka untuk mendesain ulang supaya tampilan itu bisa menarik sehingga bisa dipasarkan. Bagaimanapun tujuannya adalah kita bisa memakmurkan yaitu pemberdayaan perempuan yang ada di Desa Ujung Batu 3 ini.
Menjelang Lebaran, jumlah kiriman barang menggunakan jasa kantor pos meningkat 30%. Barang yang dikirim mayoritas berupa kartu ucapan, hampers Lebaran, dan barang lainnya. Menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, jumlah kiriman barang yang menggunakan jasa pos sudah menunjukkan peningkatan. Dikatakan Mirza, Kepala Pos Cabang Lahat, peningkatan sudah terlihat sebesar 30% dari hari biasa. Rata-rata kiriman barang merupakan kartu ucapan dan hampers dari beberapa korporasi atau pemerintah kepada konstituennya di desa-desa maupun sebaliknya. PT Pos juga melayani pengiriman barang belanja online karena pelayanan pos tetap berlaku meski saat Idul Fitri. Kita peak seasonnya itu puncak banyaknya barang yang kita terima di sini biasanya di menjelang Lebaran di Idul Fitri. Nah, jadi kalau untuk saat ini kita pelonjakannya tuh baru sebesar 30% untuk kiriman parcel, yaitu juga hampers. Nah, malah yang saat ini banyak yaitu adalah kiriman kartu ucapan. Puncak pengiriman biasanya pada 5 hari menjelang Lebaran yang bisa meningkat drastis hingga lebih dari 100%. Selain itu, pos masih dipercaya masyarakat dalam hal pengantaran barang yang tepat waktu. Rivaldo Putrawansyah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Audran dari Linka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.